Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok website EKKN Unila. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami untuk ujian tengah semester pada mata kuliah User Experience, yang dimana kami membuat desain low fidelity pada website EKKN Unila. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama terdiri atas saya sendiri, Ivan Alfadrian, yang kedua Muhammad Danuseta, yang ketiga Andika Maulidi yang pertama, yang keempat Junandri Vito Mahardika, dan yang kelima Nur Emi Ramadhani. Oke, jadi latar belakangnya adalah pengembangan UX website EKKN Unila didorong oleh urgensi untuk menjawab tantangan pengguna dan kebutuhan institusi yang semakin kompleks. Saat ini, pengguna seperti mahasiswa dan dosen sering mengalami kesulitan teknis akibat antarmuka yang tidak intuitif, navigasi yang rumit, serta tampilan visual yang kurang modern. Proses pendaftaran EKKN, pengumpulan laporan, atau koordinasi antar pihak memakan waktu lebih lama karena sistem yang belum terintegrasi dengan baik. Oke, yang pertama adalah untuk halaman masuk. Bisa dilihat ini adalah halaman masuk website EKKN Unila yang sekarang, dan ini adalah hasil low fidelity yang telah kami buat. Yang pertama, di sini ada perbedaan. Pada website EKKN yang sebelumnya terdapat navbar yang sangat tidak berguna untuk mode desktop. Nah, maka dari itu kami menghilangkan navbarnya serta langsung saja dengan logo, username, password, login, dan bantuan login apabila terdapat masalah ketika mahasiswa atau dosen ingin masuk ke dalam halaman. Selanjutnya untuk halaman utamanya terlihat pada halaman yang lama ini sangat tidak rapih karena terdapat navbar pada sisi kiri yang dimana ini adalah mode desktop yang seharusnya tidak perlu. Maka dari itu untuk navbar itu sendiri dipindahkan untuk ke atas untuk navigasi yang lebih mudah, serta eh, dibagi beberapa section. Yang pertama, welcome text dengan nama mahasiswa, yaitu status selanjutnya ada status pendaftaran apabila sudah terdaftar, lalu informasi-informasi yang diberikan oleh website EKKN Unila, serta timeline pengumuman yang akan diisi oleh grafis atau desain yang akan diupload oleh admin website EKKN Unila. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk halaman profil sendiri di sini ada perbedaan. Untuk website dari IIKKN ini disajikan dalam format panjang ya, daftar panjang atau dari atas sampai bawah. Nah, ini sangat amat boros ya, terutama dalam tampilan sendiri. Jadi jika datanya itu banyak, maka bakal sangat amat terlalu panjang gitu. Jadi untuk inovasi sendiri di sini kami bagi menjadi tiga section atau tiga bagian. Ada biodata mahasiswa, data orang tua, dan data yang bisa dihubungi. Jadi penyusunan ini tuh biar memudahkan mahasiswa dengan cepat menemukan informasi dan memperbarui informasi yang ada di website EKKN, terutama di halaman profile. Oke, untuk halaman penempatan juga sebenarnya ini sama. Ini sudah dibagi beberapa section untuk halaman penempatan di website EKKN, tapi sangat amat boros sehingga untuk bagian page white putihnya itu, ruang putihnya itu sangat amat tidak dipakai gitu, sehingga untuk inovasi barunya kami di sini menggunakan card. Ada tiga card. Yang pertama ada card biodata identitas peserta KKN, dan juga ada hasil penempatan, ada lokasi penempatan, dan juga dosen pembimbing lapangan. Nah, fungsinya untuk mengurangi kepadatan informasi yang ada di layar. Karena di website EKKN itu sendiri itu informasinya sedikit, tapi untuk tampilannya itu sangat lebar. Jadi sehingga sangat tidak efisien gitu. Karena kalau untuk inovasi yang baru ini semua informasi ditampilkan dalam satu halaman tanpa di-scroll secara vertikal. Oke, mungkin untuk halaman selanjutnya bisa dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk halaman rencana kegiatan terlihat pada desain lama ini sangat tidak enak dilihat ya, karena di sebelahnya seperti biasa itu ada di sebelah kirinya terdapat navbar, dan di
pada desain baru sudah diperbarui seperti desain sebelumnya, navbarnya dipindahkan ke atas. Lalu untuk section laporan kegiatannya dibuat lebih minimalis dengan pembagian program kerja, rencana, target, keterangan, dan aksinya itu dibuat lebih lebar, serta dibuat lebih rounded untuk agar mudah dilihat oleh mata. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi untuk halaman pendaftaran ini adalah halaman pendaftaran mahasiswa sama seperti sebelumnya pada halaman profil. Ini dibagi menjadi 3 section biar lebih mempermudah tampilan ya. Jadi sehingga semua data itu dapat dilihat dalam satu page tanpa eh, di-scroll secara vertikal. Jadi tidak perlu lagi untuk mencari-cari sehingga untuk page halaman pendaftaran ini yang kami inovasikan itu sudah disajikan dalam satu tampilan. Untuk halaman pengaduan karena dikarenakan pada website IKKN Unila tidak ada, maka kami menambahkan halaman pengaduan. Di mana halaman pengaduannya ini saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama untuk memilih kategori pengaduan. Di sini seperti infrastruktur KKN, lingkungan KKN, kegiatan KKN, maupun hal-hal lain yang ada di pada saat pelaksanaan KKN tersebut. Kemudian di tengahnya ini merupakan isi pengaduan, di mana mahasiswa dapat mengadukan apa saja yang menurut mahasiswa kurang berkenan pada saat pelaksanaan KKN. Kemudian untuk bagian paling kanan ini terdapat fitur upload bukti. Jadi misalnya kalau ada kejadian-kejadian yang aneh, maka bisa upload buktinya di sini. Kemudian di sini ada tombol untuk kirim aduan. Oke, lanjut. Untuk halaman profil desa, dikarenakan pada website IKKN Unila tidak ada, tidak muncul pada saat ditekan, diklik, maka kami membuat halaman profil desa ini seperti halaman profil mahasiswa yang telah dibuatkan oleh teman saya, di mana saya melakukan sedikit perubahan, di mana tentu saja pada data mahasiswa saya sesuaikan dengan data desa, di mana terdapat jumlah penduduk, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan nama kepala desanya. Kemudian di sebelah ini terdapat peta desa, di mana peta desa ini fiturnya dapat di zoom dan juga digeser-geser untuk mengetahui lokasi tempat mahasiswa ber-KKN. Kemudian di bawahnya ini terdapat sejarah desa, di mana isinya adalah asal-usul dan perkembangan serta peristiwa penting yang terjadi di desa tempat mahasiswa ber-KKN. Dan untuk bagian sejarah desa ini sebenarnya bisa di-scroll, karena kebanyakan sejarah desa eh, memiliki paragraf yang cukup banyak, sehingga mungkin harus dibuatkan fitur scroll pada bagian ini. Oke, saya lanjutkan kepada teman saya. Oke, kita masuk ke halaman nilai mahasiswa. Pada website EKKN itu sendiri, nilai mahasiswa tidak bisa dibuka, baik dari angkatan 22 yang
baru saja melaksanakan KKN ataupun dari kakak tingkat di Angkatan 21 yang telah melaksanakan KKN di tahun yang lalu. Jadi untuk referensi dari desainnya itu sendiri saya tidak tahu dan variabel-variabelnya tidak tahu, tapi di sini bisa saya jelaskan bahwa desain dari nilai mahasiswa ini sendiri terdapat satu kart yang cukup besar yang memenuhi satu layar yang akan berisikan mengenai tabel dari nilai mahasiswa yang berisikan nomor, komponen penilaian, bobot penilaian dalam bentuk persen, dan penilai. Penilai sendiri terdapat dua nilai yaitu DPL dan KDPL. Nah, jumlah dari nilai tersebut akan ditempatkan di bagian bawah tabel tersebut. Jadi mahasiswa dapat mengetahui jumlah nilai keseluruhan yang telah diberikan DPL dan KDPL. Oke, lanjut. Lanjut boleh. Oke, sekarang masuk ke halaman kuesioner. Halaman kuesioner sendiri pada website EKKN yang sudah eksis sekarang, seperti yang bisa kita lihat, kuesioner tersebut hanya mengembedkan sebuah G-form tanpa melakukan desain yang lebih baik. Jadi kami memutuskan untuk melakukan redesign dengan memberikan eh, satu buah kart besar dengan beberapa pertanyaan yang akan diisikan oleh eh, peserta KKN tanpa menggunakan G-form. Jadi penggunaan G-form tersebut saya rasa dalam hal desain sangat kurang kurang baik karena hanya mengembedkan tanpa meredesain ulang. Jadi di kuesioner kepuasan mahasiswa terdapat periode, tahun, NPM, nama, kabupaten, kecamatan, dan desa. Field-field tersebut, variabel-variabel tersebut dapat diganti sesuai dengan kuesioner yang akan diisikan oleh penyelenggara KKN tersebut. Nah, untuk pertanyaan tersebut dapat di-scroll hingga ke bawah tergantung dengan kebutuhan dari penyelenggara KKN. Oke, cukup. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggantikan teman saya Nur Emi yang tidak dapat hadir pada presentasi kali ini. Selanjutnya ada halaman laporan video yang dimana pada halaman laporan video ini terlihat desainnya agak ribet, yang dimana seperti biasa terdapat navbar di sisi kirinya dan diubah ke atas, dan untuk halaman link YouTube-nya itu diubah agak sedikit ke atas, dan untuk fitur tombol simpannya itu diubah ke tengah agar mempermudah pengguna ketika melakukan penyimpanan link video itu, serta pengelompokan kartnya dijadikan utama. Jadi terdapat satu kart utama besar untuk melakukan embedded link YouTube-nya. Dan selanjutnya adalah halaman laporan akhir, seperti halaman rencana kegiatan. Ini tidak berbeda jauh desainnya, karena pada fungsinya itu sama untuk mengupload laporan-laporan akhir, yang dimana terdapat perbedaannya itu pada kart data laporannya diubah lebih mudah untuk dilihat, serta penyimpanannya serta tombol tambah laporan itu diubah untuk menjadi lebih besar. Nah, selanjutnya terdapat juga nggak ini apa namanya card untuk program kerja, tingkat keberhasilan catatan, tanggal entry, keterangan, dan aksinya. Oke, itu adalah penjelasan dari hasil kerja kelompok kami untuk mendesain low fidelity pada website EKKN Unila. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.